aku masih agak bingung deh. Banyak yang gitu, banyak yang belum paham. Tapi sebenarnya gampang kok. Jadi ekonom itu punya dua peran utama. Dua apa aja tuh? Jadi yang pertama itu sebagai ilmuwan atau saintis. Jadi di situ tuh ekonom menjelaskan bagaimana dunia kerja menggunakan teori dan data. Dan yang kedua itu penasihat kebijakan atau policy advisor. Nah itu ekonom itu di situ memberikan saran ke pemerintah tentang bagaimana yang seharusnya pemerintah lakukan gitu. Oh, jadi yang pertama itu membahas tentang fakta, terus yang kedua pendapat gitu ya? Iya betul banget. Oh. Dan itu yang menyebabkan munculnya dua pernyataan positif sama dua pernyataan normatif. Makasih ya, Nom. Iya, sama-sama. Figur, aku mau tanya, sebenarnya bedanya normatif sama positif itu apa toh? Gini, kalau positif itu bisa kita buktikan lewat benar atau salahnya. Misalnya nih, kalau harga bensin itu naik, maka konsumsi rakyat itu menurun. Nah, data itu bisa kita uji lewat data ekonomi. Oh, berarti kayak fakta ilmiah gitu bukan? Betul. Kalau pernyataan normatif itu bisa kita lihat lewat pendapat atau nilai. Jadi tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Misalnya pemerintah seharusnya menurunkan harga pajak. Oh, berarti kalau ada kata seharusnya itu kan maksudnya pendapat, bukan fakta. Itu maksudnya berarti normatif ya? Betul. Kalau positif itu apa yang terjadi, kalau normatif itu apa yang seharusnya terjadi. Oke, paham. Makasih Figur. Oke. Nom, aku mau tanya deh, kau bisa kasih contoh nggak yang positif sama yang normatif itu? Boleh. Jadi kalau yang contoh positif itu jika uang beredar bertambah, maka harga-harga akan naik. Kalau contoh normatifnya itu pemerintah sebaiknya mencetak uang lebih sedikit. Oh, makasih ya, Nom. Sama-sama. Tapi Gur, kenapa para ekonomi itu selalu beda pendapat? Padahal kan materinya juga sama aja kan? Itu karena dua hal shift. Yang pertama, mereka bisa beda teori positifnya. Jadi cara pandang mereka melihat dunia itu beda. Yang kedua, mereka bisa beda teori normatif. Jadi tujuan dan moralnya itu nggak sama. Alah, mungkin misalnya kayak upah minimum gitu ya. Ada ekonom yang bilang kalau itu bikin kesejahteraan masyarakat meningkat. Tapi ada juga yang bilang penganggurannya itu malah makin meningkat juga. Jadi sebenarnya semuanya itu pakai data, tapi asumsi dan tujuannya itu beda. Makanya banyak ekonom yang nggak setuju. Padahal itu semua bikin ekonomi menarik loh. Apalagi cara pandang mereka kan banyak. Iya sih, benar. Shift, gimana kalau kita gabung sama Hanum sama Angel buat ngebahas chapter 2 yang kemarin? Boleh? Yuk. Ayo. Jadi kesimpulannya, pernyataan positif itu apa yang terjadi, terus pernyataan normatif itu apa yang seharusnya terjadi. Dan dua-duanya itu penting buat ekonom. Iya benar, karena dari situ juga para ekonom bisa bantu pemerintah bikin kebijakan lebih baik lagi. Betul, ekonom juga bukan soal angka, tetapi soal nilai dan pilihan juga mempengaruhi banyak orang. Jadi nanti kalau kita jadi ekonom, kita harus bisa berpikir ilmiah dan juga harus bijak. Setuju nggak? Setuju.